Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita membaca basmalah bagi yang beragama muslim, bagi yang beragama non-muslim, atau yang lainnya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi berkaitan tentang uang. Apa sih yang nantinya akan kita bahas? Dimulai dari yang pertama, pengertian uang. Seperti pada umumnya, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa pasti sudah paham terkait dengan uang. Uang adalah sesuatu benda yang tidak asing yang kita jumpai setiap harinya. Dengan uang, kebutuhan kita dapat bisa terpenuhi. Nah, sebenarnya apa sih pengertian uang itu? Secara umum, yaitu uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang dan jenis barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fungsi uang asli. Yang kedua, fungsi uang turunan. Fungsi uang asli dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Kita bahas yang pertama sebagai alat tukar. Contohnya adalah seorang petani membutuhkan cangkul. Dia dapat menjual hasil panen untuk mendapatkan uang. Nantinya uang tersebut dibeli untuk mendapatkan cangkul. Hal ini merupakan contoh fungsi uang sebagai alat tukar. Nah, pembahasan yang kedua, fungsi uang sebagai alat satuan hitung. Uang digunakan untuk menghitung nilai sebuah barang. Misalnya, harga pulpen sebesar 15.000 dan harga buku tulis sebesar 5.000. Ini menunjukkan bahwa nilai pulpen 3 kali nilai buku tulis. Pembahasan berikutnya, fungsi uang turunan. Fungsi uang turunan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pembayaran yang ditunda, yang kedua alat penyimpan kekayaan, yang ketiga alat pengalih kekayaan. Kita bahas yang pertama, standar pembayaran yang ditunda. Pada fungsi ini, uang menjadi salah satu cara menghitung pembayaran masa yang akan mendatang, seperti gaji pegawai diberikan setelah bekerja sebulan penuh. Fungsi uang sebagai alat penyimpan kekayaan, contohnya manusia menyimpan uang untuk kebutuhan masa akan mendatang atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga sebelumnya. Dan yang ketiga, fungsi uang sebagai alat pengalih kekayaan. Uang dapat mengalih nilai. Contohnya, Ibu Suhartini menjual sawahnya yang berada di daerah Yogyakarta dan dari hasil uang tersebut Ibu Kartini membeli uang di Jogja. Nah, hal ini merupakan fungsi uang sebagai pengalih kekayaan. Pembahasan selanjutnya adalah sekarang kita membahas tentang jenis uang. Jenis uang ini
terdiri dari yang pertama adalah pihak yang mengeluarkan. Terdapat uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di dalam masyarakat. Uang yang peredarannya diatur oleh pemerintah. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, biliet giro, dan sejenisnya. Yang kedua, jenis uang berdasarkan bahan uang. Terdapat uang logam dan uang kertas. Uang logam, uang yang bahan pembuatannya dari logam berupa logam emas dan logam perak ataupun logam lainnya. Sedangkan uang kertas, uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan, terdiri dari uang dalam negeri dan uang luar negeri. Uang dalam negeri, uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Misalnya, di negara kita, pemerintahan mengeluarkan uang rupiah. Nah, sedangkan uang luar negeri, uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain. Contoh misalnya, di dalam negara Indonesia, uang dalam negerinya tersebut adalah uang rupiah, sedangkan di dalam negara Indonesia juga ada uang dolar, seperti yen, seperti euro. Nah, itu dikeluarkan oleh negara lain. Selanjutnya yang keempat, jenis uang berdasarkan nilai uang, terdiri dari nilai uang penuh dan nilai uang tidak penuh. Nilai uang penuh misalnya nilai uang yang tertulis dengan bahan uangnya itu sama. Contoh misalnya emas. Ya, emas tersebut tertera 1 gram emas, maka nilainya pun 1 gram emas. Nah, sedangkan nilai uang tidak penuh, yaitu nilai bahan uangnya dengan nominal yang tertulis tidak sama. Biasanya bahan uang tersebut lebih rendah. Misalnya uang kertas tersebut di dalam nominal 100.000. Nah, belum tentu bahan pembuatan kertas tersebut sebesar 100.000. Nah, ini merupakan contoh uang atau jenis uang berdasarkan nilai uang penuh dan nilai uang tidak penuh. Selanjutnya adalah syarat-syarat uang. Syarat-syarat uang yang pertama adalah mudah dibawa. Jadi orang mudah untuk membawa kemana saja. Yang kedua adalah tahan lama. Jadi apabila terkena air dia tidak mudah luntur, ataupun terkena dicuci tak sengaja dia tidak mudah sobek. Nah, jadi uang itu harus tahan lama. Yang ketiga adalah dapat dipecah menjadi yang lebih kecil. Contoh misalnya uang 100.000 dapat dipecah menjadi 2 lembar 50 ribuan atau 10 lembar uang 100 ribuan. Yang keempat, nilainya stabil. Yang kelima, diterima secara umum. Jadi uang dapat diterima oleh masyarakat umum. Ketika kita ingin menukarkan suatu barang, uang tersebut berlaku di mana saja. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, tidak mudah dipalsukan. Oleh karena itu, uang memiliki teknologi yang tinggi dalam pencetakannya agar masyarakat tidak mudah memalsukan uang. Yang kedelapan, mudah disimpan. Yang kesembilan, syarat psikologis. Dan syarat psikologis inilah uang dapat membuat manusia atau seseorang jauh lebih tenang. Contoh misalnya, orang lebih tenang membawa uang ketika berpergian daripada membawa begitu banyak barang. Nah, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah
merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang digunakan melibatkan pertukaran uang. Jadi seseorang itu menggunakan atau membeli barang dan jasa itu tidak menggunakan uang tunai seperti uang kertas dan uang logam. Apa saja sih yang dimaksud dengan alat pembayaran non-tunai? Nah, alat pembayaran non-tunai ini dibagi menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama, media pembayaran berbasis kertas. Media pembayaran berbasis kertas ini contohnya adalah cek. Nah, sedangkan yang kedua, media pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik ini menggunakan sesuatu perantara, contohnya melalui transfer bank. Atau ketika kita ingin membayar atau berbelanja online, pastinya ada alat pembayarannya, pilihannya bisa menggunakan contoh GoPay atau ShopeePay atau alat pembayaran lainnya yang dapat memudahkan aktivitas jual beli. Yang ketiga adalah media pembayaran berbasis kartu. Media pembayaran berbasis kartu ini bisa merupakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Nah, ini merupakan jenis-jenis pembayaran non-tunai yang pada saat sekarang banyak sekali masyarakat sudah menggunakannya. Karena alat pembayaran non-tunai ini lebih mudah dan lebih praktis serta efisien digunakan masyarakat pada zaman sekarang. Ya, itu saja. Ya, sampai di sini pembahasan kita terkait dengan uang. Ya, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.